Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ada yang viral lagi tentang apa namanya toa pengeras suara. Bahwasanya Menteri Agama katanya menyamakan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Kalau saya lihat-lihat di dalam video tersebut, tidak ada sih menyamakan dengan anjing menggonggong. Cuman contoh suaranya sama suara azan, dia mencontohkannya anjing ketepatannya. Ya, menurut saya itu pun masih tidak pantas karena contohnya sama dengan anjing. Kata beliau bahwasanya azan pengeras suara ini tidak dilarang. Pengeras suara tidak dilarang di dalam masjid dan musola. Tidak dilarang, mau terserah pakai toa nggak apa-apa. Nggak pakai toa nggak apa-apa dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi suara ini harus diatur karena untuk keharmonisan masyarakat. Mungkin sebelum ini ada masalah dengan warga sekitar orang-orang yang mayoritasnya di sana ada orang non-muslim. Mungkin masih muslimnya masih mayoritas tapi ada orang-orang yang non-muslim merasa terganggu. Kalau misalnya seperti itu saya setuju ini dikurangi. Kalau semisal tidak ya nggak apa-apa terusin. Kayak misalnya di sini kan kayak di sini tidak ada masalah dan lain sebagainya. Tapi ketika surat edaran itu sudah turun, apa boleh buat karena ini adalah perintah dari Menteri Agama, karena ini udah kalangannya ulil amri, maka kita harus taat. Kita harus taat. Selagi itu masih ada azan, selagi itu masih kita pakai pengeras suara untuk azan, untuk tadarus dan lain sebagainya. Cuman suaranya diatur. Kata beliau sampai 100 desibel maksimal. Saya nggak mau mengomentari itu tentang masalah penghinaan atau yang lainnya. Itu terserah orang-orang yang melihat. Tapi kebanyakan orang melihat videonya video yang potong-potongan. Jadi kita harus cermat, kita harus melihat dengan sempurna biar tidak ada salah paham. Yang jelas ketika ada masalah pasti ada solusinya. Ketika ada sesuatu masalah pasti di situ ada solusinya. Kalau saya membahas tentang suara adzan, suara qiraah, suara tadarus ketika mengganggu ada dalam kitab. Kitabnya namanya Bughyatul Murtasyidin. Ini karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi. Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Selanjutnya saya mau menerangkan ketika nanti suara ini mengganggu. Ada permasalahan bahwasanya ketika ada suara qiraah kalau bulan puasa itu ada yang ceramah, ada yang tadarus dan lain sebagainya. Ini ada permasalahan dalam kitab saya bacakan faidatun jama'atun yaqra'unal Qur'an fil masjidi jahron. Ada orang baca kitab dalam masjid secara lantang. Wayan tafi'u bi qira'atihim annas wa yatasawwisu akhorun fa in kanat maslahatun aksara minal mafsadati fal qira'atu afdalu wa in kanat bil aksi karohat.
Fatawi An-Nawawi. Ini Fatawi An-Nawawi. Jadi di sini ada permasalahan. Ada orang di dalam masjid baca Al-Quran secara lantang. Baca Al-Quran secara lantang, kemudian ada sebagian orang mengambil manfaat suara tersebut. Tapi ada sebagian orang yang merasa terganggu. Maka seperti apa? Ketika banyak maslahatnya, banyak diambil maslahatnya daripada mafsadat, lebih baik banyak baiknya daripada keburukannya, maka baca Al-Quran di dalam masjid secara lantang itu baik-baik saja, hukumnya afdolun, lebih baik. Tapi ketika nanti itu kok mengganggu orang, nah kalau ketika orang yang di dalam masjid mengganggu orang sekitar, mengganggu kehusuan orang yang sembahyang, maka orang ini yang membaca Quran hukumnya lagi tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya diteruskan. Kalau kita melihat konteks yang seperti ini, kalau di desa saya, masjid mengadakan qiraah itu seminggu sekali. Itu enggak semua masjid. Dan tidak ada surat meresahkan dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak yang mengambil manfaat qiraah tersebut, ceramah tersebut. Makanya kalau di daerah kita masih terbilang afdalun. Tapi kalau semisalnya memang ada di suatu daerah yang memang masjidnya itu mengganggu orang lain, mengganggu orang sholat dan lain sebagainya, maka tidak baik, hukumnya tidak afdalun. Di dalam kitab Abdurrahman Ba'alawi juga dijelaskan, la yukrahu fil masjidi jahran bi dzikri bi anwa'i. Dalam masjid orang tersebut ini baca zikiran dan semacamnya secara lantang. Wa minhu qiraatul Qur'an, seperti orang ini membaca Al-Qur'an, illa in sawwisa 'alal musalla au adzana iman. Tapi dia ini mengganggu orang sholat dan mengganggu orang yang tidur. Bal in kasurata adza harrama fayamtani minhu hina idzin kama lau jalasa ba'dal adzan yadhkurullaha ta'ala wa kullu min atris sholati jalasa ma'ahu wa sawwisu 'alal musallin fa in lam yakun thumma taswis abiha bal nadiba linahwi ta'lim in lam yakhaf riya'ah. Kalau misalnya ini membaca Quran, membaca zikir dan lain sebagainya, ini hukumnya tidak makruh. Di sini kata kata Syekh Abdurrahman Ba'alawi, tidak makruh ketika tidak mengganggu orang sholat, tidak mengganggu orang tidur. Tapi kalau ini mengganggu, maka hukumnya tidak makruh lagi, melainkan haram. Enggak boleh kita mengganggu orang meskipun dengan Quran atau dengan zikir. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat ibarat yang seperti ini, seperti apa tanggapannya? Kita lihat kalau semisal di daerah kita atau di Indonesia ini belum saja mengganggu orang, atau di dalam masjid tidak mengganggu orang sholat, maka itu masih baik-baik saja. Tapi ketika sudah ada yang protes dan lain sebagainya, maka kita harus memang mengecilkan suaranya biar orang-orang tersebut tidak terganggu. Mungkin itu diteruskan bahwasanya ini ada dalam kitab juga sebuah hadis bahwasanya ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bacaannya gimana? An Abi Sa'id qala i'tikaf Rasulullah SAW fil masjidi fasama'ihim yajharuna bil qiraati
fakashifa sitra wa qala ala in kullukum nujaju rabbihi fala yu'dzina ba'dukum ba'do wala yarfa'u ba'duhum ala ba'din fil qiraati au qala fi sholati. Ini dari Abi Sa'id. Ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf di dalam masjid. Di tengah iktikaf, ia mendengar mereka ini, Kanjeng Nabi mendengar seorang yang lagi berjamaah membaca Al-Quran dengan lantang. Rasulullah kemudian menyikap tirai dan berkata, ketahuilah, setiap kamu bermunajat kepada Tuhan, jangan sebagian kamu menyakiti sebagian yang lain. Jangan juga sebagian kamu meninggalkan atas sebagian yang lainnya dalam membaca atau ia berkata, atau ia berkata dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Intinya dalam hadis tersebut, ketika Kanjeng Nabi lagi iktikaf, ngedengar orang lagi baca Al-Quran rame-rame dengan suara yang lantang, lalu ada yang terganggu. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, kalau kamu melakukan sesuatu, jangan sampai kalian menyakiti orang lain. Ketika kamu mau melangkah baik, kamu melakukan kebaikan, pikirkan orang lain dulu sebelum kamu melakukannya. Itu kata Kanjeng Nabi. Nah, jadi ini sudah clear karena ini sudah ada ibarat dari Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi pun tidak suka orang baca Quran tapi masih mengganggu orang lain. Nah, makanya di Indonesia ini ketika ada surat edaran yang seperti itu pasti sudah ada yang bermasalah. Mungkin di daerah kita belum bermasalah, tapi orang-orang yang di sekitarnya orang-orang muslim sudah banyak yang bermasalah. Ketika di sana yang dibuat peraturan mungkin tidak ada keadilannya. Makanya ini ketika diratakan oleh pemerintah untuk dikecilkan volumenya mungkin masih maklum. Tapi ketika azan sudah ditiadakan, mari sama-sama orang muslim bersatu untuk mengembalikan azan biar dikumandangkan. Mungkin itu sudah menjadi patokan buat kita bahwasanya Syekh Abdurrahman Ba'alawi sudah berstatement, sudah memberikan fatwanya bahwasanya orang yang melakukan qiraah atau melakukan tadarus, zikir dan segala macam harus memikirkan orang lain. Ini kalau saya tanggapi tentang qiraah, zikir dan lain-lain, saya setuju mau dikecilkan. Tapi kalau azan seperti biasa, kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Karena sifatnya orang mau azan ini untuk memanggil, sekencang-kencangnya ya nggak apa-apa. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya memang mengganggu banget, yang penting kan daerah kita terdengar dan segala macam, itu sudah cukup. Jadi saya tidak memilih menteri agama yang benar atau mereka yang kontra yang benar, saya tidak seperti itu. Jadi saya di tengah-tengah, kalau memang mengganggu kecilkan, kalau tidak teruskan. Kalau azan monggo, karena azan ini yang sunnah memang orang yang suaranya keras. Dulu Kanjeng Nabi nyari orang yang azan, cari yang lantang suaranya. Lalu Bilal yang azan karena Bilal suaranya keras. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.